Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Agak sedikit panjang ayatnya, saya bacakan buat kita semuanya. Keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, yang menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikebarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Ada bagian ayat terakhir yang dikatakan bahwa jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa ayat ini Paulus tuliskan kepada jemaat di Kolose. Mengapa Paulus kembali menekankan keutamaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Kolose ini? Karena di lingkungan jemaat Kolose beredar satu ajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ada bidah, ada ajaran sesat yang muncul di sekitar mereka, yaitu bahwa ajaran yang muncul itu mengajarkan bahwa kerohanian sejati diperoleh melalui ritual, melalui perayaan. Bahkan di dalam ajaran sesat itu merendahkan
keilahian Kristus. Yesus itu adalah sebagai ciptaan. Ya, Yesus itu bukanlah Allah, tetapi manusia sama seperti kita. Ajaran yang muncul yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus, bahwa mereka menekankan filsafat, mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mencampurkan ajaran-ajaran kekristenan Alkitab dengan tradisi-tradisi yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa dialah gambar Allah yang kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini yang pertama ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, mengingatkan siapa pribadi Yesus itu yang sesungguhnya. Karena Allah itu adalah roh, maka dia satu pribadi yang tidak kelihatan secara kasat mata. Sebagaimana saat ini saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya, tetapi Allah itu tidak bisa seperti itu. Itulah sebabnya supaya dia bisa dikenal oleh manusia, dia harus menyatakan dirinya. Itulah yang disebut dengan inkarnasi Kristus. Dia harus hadir ke dunia supaya manusia itu bisa mengenal, melihat wujud Allah itu di dalam pribadi Yesus. Dan ini yang disangkal oleh orang-orang yang mengajarkan yang berbeda, bahwa Yesus itu bukanlah Allah, tetapi manusia yang diciptakan sama seperti kita. Inkarnasi Allah di dalam pribadi Yesus adalah bertujuan memungkinkan manusia itu mengenal lebih dekat, lebih dalam siapa pribadi Allah itu. Percakapan Yesus dengan para muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Artinya bahwa sebagaimana saya sampaikan, tujuan Allah menghadirkan pribadi Yesus itu adalah supaya mereka dikenal, supaya Allah yang jauh itu bisa dialami oleh manusia, bahwa Allah itu bukan hanya jauh, tapi Allah itu juga dekat, ada di antara manusia. Kalau Yesus katakan kepada murid-murid termasuk Filipus, bahwa sekian lama aku telah ada bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Artinya saudara, Yesus yang hadir di depan mereka saja, mereka belum bisa terima, mereka belum bisa kenal, mereka belum bisa pahami. Apalagi Yesus yang jauh, yang adalah roh yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itulah kita bersyukur bahwa kita punya pribadi Yesus yang bisa merasakan apa yang manusia rasakan, saudara. Dan itulah tujuan Paulus menyatakan kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tidak digeserkan iman, pemahaman, kepercayaan mereka dari Kristus kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang berbeda tadi dengan ajaran Kristus tersebut. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan begini. Inilah menjadi tadi tujuan Allah menyatakan diri, supaya manusia itu mengenal Allah
Di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku menyebut engkau sahabat, karena aku telah memberitahukan. Saya bacakan kepada kita. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kedekatan manusia dengan Allah yang merupakan inisiatif Allah untuk memberikan dirinya dipahami, dikenal oleh manusia yang adalah ciptaan itu. Yesus menjadi manusia agar manusia dapat menerima kasih karunia dan kepenuhan Allah di dalam kita. Sebagaimana dikatakan di ayat yang terakhir, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ini merupakan anugerah jikalau kita bisa mendapatkan semuanya itu dari pribadi Yesus. Filipi 2 coba kita lihat saudara. Filipi 2 ayat 8 dikatakan begini. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Penting bagi Paulus untuk kembali memperkenalkan pribadi Yesus itu, bahwa dia bukan hanya saja manusia biasa, tapi dia adalah inkarnasi Allah yang punya kuasa, yang berkuasa di langit, berkuasa di bumi dikatakan. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Artinya bahwa kalau ada orang yang menekankan, memuja, mengagumi Yesus hanya sebagai manusia biasa atau sebagai seorang manusia yang punya hikmat yang luar biasa. Tetapi Alkitab kita mengatakan jauh lebih daripada itu, bahwa dia punya kuasa sama seperti Allah, saudara. Berkuasa di langit, berkuasa di bumi. Jadi tujuan dari pernyataan Allah adalah supaya manusia itu beroleh keselamatan. Kristus yang adalah gambaran Allah yang nyata sebagai firman yang menjadi manusia. Sebagaimana tadi kita nyanyikan, firman telah menjadi manusia, saudara. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Kristus itu adalah pencipta. Kalau tadi saya katakan bahwa Yesus adalah inkarnasi daripada Allah, jauh sebelum itu Kristus adalah pencipta atau praeksistensi Kristus itu berbicara tentang keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi, yaitu sebagai pencipta, ada bersama-sama dengan Allah.
Dikatakan di ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau ada bidat yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan atau manusia biasa, seperti ada bidat yang namanya adopsionisme. Nah, bidat itu adalah ajaran yang muncul yang menentang tentang ajaran yang utama. Contohnya di dalam Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau adopsionisme ini, mereka mengajarkan bahwa Yesus lahir sebagai manusia biasa, tidak ada unsur ilahinya, hidup sebagai insan sama seperti kita, lalu dikasih gelar sebagai putra Allah. Ya, jadi hanya gelar saja, manusia biasa. Ada juga aliran Arianisme mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan berarti sama seperti kita. Ya. Tetapi di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Bahayanya ajaran seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup di dalam dosa. Tidak ada penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Kalau Yohanes 10 ayat 30 dikatakan begini, Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan itu, maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu sangat marah. Mereka mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena mereka Yesus ini sesat, menyamakan dirinya sama seperti Allah. Ya. Itulah yang disampaikan oleh ajaran atau bidat-bidat tadi, bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya pribadi biasa yang dilahirkan oleh manusia. Jadi ketika Dia bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu, mereka mau merajam pakai batu karena itu adalah sesat. Yang mau saya sampaikan bahwa ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Dia mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, saudara. Artinya yang mau Dia sampaikan bahwa kita jangan ragu menyembah, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita tidak sedang memuja, menerima manusia biasa, tapi kita sedang menerima Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan itulah tadi yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, ayat ini mau memperkenalkan konsep bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, sudah ada firman. Kalau firman itu adalah Allah, firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan bahwa firman ini ada bersama dengan Allah. Berarti bukan diciptakan atau dipisahkan, saudara. Dan firman itu adalah Allah. Ini menyatakan bahwa firman itu sama dengan Allah.
memiliki sifat, memiliki hakikat yang sama dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus menekankan ini kepada jemaat di Kolose? Karena kalau mereka sudah mulai meragukan keilahian Kristus, maka selesailah hidup mereka. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Yesus adalah pribadi yang turut aktif dalam penciptaan itu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Fakta bahwa Yesus adalah pencipta. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai apa yang telah dituliskan oleh firman ini, saudara. Yesus adalah pencipta. Ini mau menunjukkan kemahakuasaan dan keilahian Yesus itu sendiri yang sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, jika Kristus itu adalah ciptaan, Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan binasa dalam dosamu. Inilah dampaknya bagi umat manusia, bagi kekristenan. Kalau Kristus itu hanya ciptaan, maka kita akan mati di dalam keberdosaan. Kalau Yesus itu adalah ciptaan, sia-sialah apa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Datang beribadah, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, dana untuk datang beribadah, ya, beli lipstik, make up dan lain sebagainya. Makanya ibu-ibu semua bibirnya pada merah. Kenapa? Kita mau tampil menarik di hadapan Tuhan. Kalau saja Kristus itu manusia yang diciptakan, ya, bangun pagi, datang kadang hujan, nanti pulang panas, kita lakukan tidak ada nilainya sudah. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jika Kristus tidak mati dan dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Masihkah kita meragukan keilahian Kristus? Apa yang sudah kita lakukan di dalam perjalanan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara? Itu karena kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu dampaknya bagi kita bahwa Kristus itu adalah Allah, adalah pribadi pencipta, sebagaimana yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus memuji pertumbuhan iman jemaat ini, memuji perbuatan kasih daripada jemaat ini. Artinya mereka terus bertumbuh di dalam imannya. Maka kalau kita terus percaya akan keilahian Kristus, maka hari lepas hari kita akan mengalami pembaharuan iman, saudara. Karena iman itu timbul dari firman. Firman itu di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan tadi apa?
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Berarti kalau kita terus mempercayai, menerima keilahian Kristus yang telah datang menyelamatkan, menebus setiap dosa kita, maka pembaharuan iman terus terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Bersyukurnya kita di situ. Sehingga kalau kita hadir hari ini, karena kita merindukan pembaharuan iman, karena kita menyadari bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Keilahian Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membawa kita untuk mengaku, berseru bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Sekarang coba kita sebutkan, saudara. Sebab jika kamu diganti, sebab jika aku mengaku dengan mulutku, kamu dan mu ganti dengan aku. 1, 2, muncul enggak? Bapak Ibu bawa Alkitab kan? Coba kita buka dulu. Roma 10 ayat 9. Bisa muncul Pak Yunus? Jadi nanti jika kamu, jadi ganti jika aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka aku akan diselamatkan. Gitu ya? Pakai bahasa Indonesia aja. Oke? Jadi biar bervariasi diganti nama masing-masing. Masih ingat namanya kan? Masih. Jika Gihon mengaku dengan mulut Gihon, gitu ya. Sedikit agak aneh memang. Aku aja ya. Nanti terlalu geli gimana gitu. Oke, 1, 2, 3. Sebab jika aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka aku akan diselamatkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. 1 Yohanes 4:14 dikatakan begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Berarti mengutus anaknya. Yesus itu adalah penghuni surga. Ya. Sama dengan Allah. Karena Yesus bukan datangnya dari dunia. Kalau datangnya dari dunia, itu berarti Yesus itu adalah ciptaan. Sama seperti kita. Kita semua datangnya dari dunia. Tapi Yesus itu diutus ke dalam dunia. Sebagaimana Yohanes 3:16 katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pribadi Yesus yang adalah Allah, yang hanya melalui satu-satunya umat manusia bisa sampai kepada Bapa, memperoleh hidup yang kekal. 1 Korintus, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tetapi hanya Allah yang ada di dalam pribadi Yesus. Yesus yang hadir bukan hanya saja sebagai manusia yang dapat dikenal, dialami, dirasakan oleh manusia. Tetapi dia menjadi pendamai yang menghubungkan manusia dengan Allah. Sehingga kita bisa menjadi ahli waris daripada segala berkat rohani di dalam kerajaan surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau dikatakan bahwa jangan mau digeser iman kita, pemahaman kita, pengetahuan kita dari Injil Yesus Kristus itu kepada ajaran-ajaran yang lain. Jangan kita mau menggadaikan iman percaya kita dengan yang hal-hal yang sifatnya sementara di dalam dunia ini. Tapi marilah kita terus teguh berpegang pada kebenaran Injil, kebenaran firman. Sehingga kita akan menikmati berkat rohani yang Allah miliki, yang akan diwariskan kepada setiap orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.